Selamat malam saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di malam hari ini, di mana Tuhan izinkan kembali untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam di hati kami, dan kami senantiasa mengingat akan firman-Mu supaya kami menjadi saluran berkat, menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan membuka Alkitab di dalam renungan kita, Mazmur 39 ayat 1 sampai yang ke-7. Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telapam saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia, dan ia menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya kasih judul yaitu lidah kita, hidup kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini untuk senantiasa menjaga lidah kita, pembicaraan kita. Itu adalah firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Itu perintah Tuhan, di mana Tuhan sangat sedih sekali apabila orang Kristen, ya saudaraku, tidak bisa menjadi saksi bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi saksi sedangkan kehidupan kita aja tidak menjadi berkat dalam diri kita? Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini untuk senantiasa menjadi saksi, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Firman Tuhan jelas mengatakan, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Artinya apa saudara? Supaya kita menjaga diri kita. Dengan ucapan-ucapan yang kita keluarkan itu saudara, kita harus berpikir apakah itu untuk membangun, untuk menjadi saksi, atau untuk menghancurkan orang lain. Tetapi jelas sekali katakan di sini supaya kita untuk menjaga diri. Agar apa? Supaya kita tidak berdosa dengan lidah kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali anak-anak Tuhan yang tersandung ya oleh karena perbuatan-perbuatannya diri sendiri. Oleh karena itu mari kita mau mengoreksi hidup kita terlebih dahulu sebelum kita melangkah keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu sekali firman Tuhan itu perlu. Hal-hal yang itu harus kita jaga. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga lidah atau perkataan kita. Banyak orang Kristen yang meremehkan dan menganggap ya sepele hal itu, sehingga kita seringkali menemukan orang-orang Kristen yang masih suka berkata-kata kasar, gosip ya, memfitnah, bahkan memaki-maki orang lain, dan juga ia mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif, yang menunjukkan apa saudaraku yang kasih?
ketakutan, kekhawatiran, ya, keraguan-raguan, ketidakpercayaan, sakit penyakit dan sebagainya. Kalau kita membuka di dalam Ayub, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita membuka di dalam Ayub. Kita melihat firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ketiga, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, di sini kita melihat ketika seseorang memperkatakan, saudara, hal-hal yang negatif, ia sedang saudara, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Itu firman Tuhan, saudaraku yang kasih. Ia sedang mendatangkan hal-hal yang negatif atas siapa? Dirinya sendiri. Semakin ia sering menggemakan, seluruh tubuhnya semakin dicemarkan oleh perkataan-perkataan yang diucapkan. Oleh siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain, saudaraku yang kasih. Apakah Tuhan tidak tahu dengan apa perkataan-perkataan yang kita ucapkan? Tuhan tahu, Tuhan sangat mengerti, saudaraku yang kasih. Tuhan mengerti. Dan Tuhan memperhatikan setiap kata yang kita ucapkan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, mari kita mengubah, kita memperbaiki apa yang seringkali kita katakan. Bukan untuk diri sendiri, saudara, tapi bagi saya pun juga belajar. Sampai sekarang pun saya belajar supaya apa? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, itu menjadi berkat, saudaraku yang kasih. Nah, kalau kita mau melihat di dalam Mazmur tadi kembali, saudara, Mazmur yang ke-39, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat yang keempat dikatakan apa? Hatiku bergejolak, saudara, dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Nah, Mazmur Daud jelas mengatakan bahwa seringkali hati kita ini bergejolak, tidak menentu, sehingga apa yang kita ucapkan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita ucapkan itu tidak pernah kita pikirkan. Bagi orang Kristen yang mau terus, saudaraku, belajar mendisiplinkan dan menundukkan, saudaraku, lidahnya di bawah kendali Roh Kudus, ya, yang akan ia perkatakan adalah perkataan iman, selalu positif, suka memperkatakan firman, dan mulutnya penuh dengan puji-pujian bagi Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, saat itulah ia sedang mengucapkan kuasa dan kemenangan, ya, mendatangkan berkat dan hidup atas dirinya sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri tidak akan mampu menjinakkan, saudara, apa? Lidah kita. Hanya melalui Roh Kudus, ya, kita akan mampu melakukannya. Sebab itu, saudaraku yang kasih, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kita berhati-hati mengatakan, menjaga diri kita, menjaga lidah kita, supaya apa yang keluar dari mulut kita ini, saudaraku yang kasih, menjadi berkat, bukan menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan. Buat malam hari ini, Engkau mengingatkan kami kembali, Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, agar kami menjaga lidah kami, Tuhan. Supaya apa yang kami ucapkan, Tuhan, itu ucapan yang positif, yang mendatangkan berkat, yang menguatkan, yang memberikan kemenangan, Tuhan. Sehingga orang yang mendengarkannya itu dikuatkan, sehingga mereka boleh menerima berkat melalui firman-Mu itu, Tuhan, apa yang kami ucapkan. Dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Ampuni kami, Tuhan,
Mungkin kami tidak sadar mengatakan hal-hal yang kami ucapkan, tetapi pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali agar kami untuk menjaga lidah kami, meteraikan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu tertanam di hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Gerejaku adalah rumahku.